nggak sih kita kepikiran sebenarnya suara yang kita dengar itu kalau dilihat bentuknya seperti apa ya? Suara yang biasanya cuma bisa kita dengar ternyata bisa diubah jadi pola cahaya yang menarik. Nah, lewat proyek osiloskop air sederhana ini, kita akan melihat bagaimana getaran suara bisa menghasilkan pola visual secara langsung. Yuk kita lihat cara kerjanya. Proyek ini berdasarkan konsep bahwa bunyi adalah gelombang mekanik yang merambat melalui udara dan membawa energi getaran. Saat gelombang suara mengenai membran balon, membran akan ikut bergetar sesuai frekuensi dan amplitudo bunyi yang diterima. Getaran pada membran kemudian diteruskan ke cermin kecil yang ditempelkan di atasnya. Karena cermin bergerak naik turun atau berayun sangat kecil, arah pantulan sinar laser juga ikut berubah. Akibatnya, titik cahaya laser di dinding tidak diam, tetapi membentuk pola tertentu yang dapat diamati sebagai visualisasi dari gelombang suara. Ini adalah memvisualisasikan getaran gelombang suara. Prinsip kerjanya memanfaatkan fenomena gelombang mekanik. Ketika suara mengenai membran balon, udara di dalamnya ikut bergetar. Getaran ini diteruskan ke cermin kecil yang bertindak sebagai reflektor. Saat laser ditembakkan ke cermin yang bergetar, pemantulannya akan membentuk pola interferensi visual di dinding yang dikenai sebagai pola listrik. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 1 buah wadah plastik bekas minuman, 1 buah balon mainan, 1 buah cermin hias mini, 1 buah laser, 1 buah double tip, 1 buah gunting dan cutter, dan secukupnya karet gelang. Selanjutnya proses pembuatan atau perakitan. Pada tahap perakitan, pertama-tama kita menyiapkan wadah plastik bekas minuman dan memotong bagian ujungnya sehingga terbentuk ruang resonansi. Wadah ini berfungsi sebagai penopang membran sekaligus membantu menangkap gelombang suara yang masuk ke dalam sistem. Selanjutnya, ujung balon dipotong dan direntangkan menutupi lubang wadah. Proses ini perlu dilakukan dengan hati-hati agar permukaan balon menjadi rata dan tegang. Kekencangan balon sangat penting karena balon akan berperan sebagai membran yang menerima getaran suara. Jika terlalu kendur, getaran yang diterima menjadi kurang optimal sehingga pergerakan cermin juga akan berkurang. Setelah membran terpasang dengan baik, sebuah cermin kecil ditempelkan menggunakan double tip. Cermin ini berfungsi sebagai pemantul sinar laser. Ketika membran bergetar akibat gelombang suara, cermin akan ikut bergerak dengan sudut yang sangat kecil. Tahap berikutnya adalah memasang dan mengatur posisi laser pointer. Sinar laser diarahkan tepat ke permukaan cermin, sehingga pantulannya terlihat pada dinding atau layar berwarna terang. Pengaturan posisi ini dilakukan secara perlahan untuk mendapatkan pantulan yang jelas dan mudah diamati. Setelah seluruh komponen terpasang, dilakukan pengecekan akhir untuk memastikan membran cukup tegang, cermin terpasang kuat, dan sinar laser dapat mengenai cermin dengan tepat. Dengan demikian, alat set digunakan untuk menunjukkan bagaimana getaran suara yang dapat diubah menjadi gerakan cahaya yang dapat diamati secara langsung. Mari kita uji. Saat diberikan suara dengan nada rendah atau bass yang kuat, pola cahaya membentuk lingkaran atau elips yang lebar karena amplitudo getarannya besar. Namun, ketika diberikan suara dengan frekuensi tinggi atau treble, pola cahaya berubah menjadi sangat kompleks, berliku-liku, dan bergerak cepat membentuk pola isogeus yang rumit. Dari proyek sederhana yang telah kami buat, membuktikan bahwa gelombang bunyi memiliki energi mekanik yang dapat ditransfer menjadi energi kinetik pada membran. Lalu divisualisasikan melalui optik pemantulan cahaya, kompleksitas pola isogeus berbanding lurus dengan frekuensi suara yang diberikan. Kedepannya, proyek ini bisa dikembangkan dengan memvariasi volume air atau menggunakan jenis membran yang berbeda untuk melihat sensitivitas gelombangnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di proyek STEM berikutnya.